Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat puji yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap penyertaan Tuhan yang masih terasakan sampai pada pagi hari ini. Mari selamat puji yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami, buat penyertaan yang senantiasa kami rasakan sampai pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, kami datang memuji menyembah Engkau, melayani setiap kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Biarlah kiranya dalam persekutuan kami saat ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita katakan satu lagu pujian yang berkata, Tuhanku mau menyenangkan.
kami menopang kami dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Roh Kudus bekerja buat kami, supaya kami boleh melihat mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia dahsyat bagi kita. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah bagi kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu mau ingin memberkati kita, memberikan kelimpahan bagi kita, memberikan kesehatan bagi kita. Dia selalu merindukan itu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau supaya kita sakit, dia tidak mau supaya kita miskin. Sebenarnya Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi catatan khusus bagi kita, sebenarnya kitalah yang menentukan nasib kita. Sakit, lemah, miskin, dan lain sebagainya. Walaupun ada sisinya Tuhan, kadang-kala Tuhan bisa izinkan penyakit, izinkan kelemahan, izinkan kemiskinan, izinkan yang lain-lain. Nah, kalau Tuhan yang mengizinkan, saudara, bukan ada program Tuhan yang buruk buat kita. Kalau Tuhan sudah izinkan itu karena program Allah dari semula, supaya kita diberkati, kita sehat, kita kuat Bapak Ibu Saudara. Itu kalau Tuhan izinkan itu rencana Tuhan. Ya mungkin, kenapa kita diizinkan sakit, kenapa diizinkan miskin? Mungkin kita dalam posisi kita selama ini tidak mengingat Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Nah akhirnya Tuhan klik sedikit supaya kita bisa berseru sama Tuhan, ya, supaya kita berbalik sama Tuhan. Nah, tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah punya niat jahat buat kita. Tuhan tidak pernah punya niat supaya kita celaka, supaya kita sakit, supaya kita menjadi miskin meronta. Tidak, saudara. Program Tuhan bagi kita supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Ingat apa yang kata firman-Nya, aku datang supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan. Jadi itu merupakan rencana Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, ya kalau kita sakit, kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, kalau kita miskin, usaha bangkrut dan lain sebagainya, yang pertama tadi ya bisa saja ini Tuhan sedang proses kita, ya, supaya Tuhan proses kita, Tuhan izinkan itu supaya kita semakin hari semakin sempurna sama seperti Kristus. Tapi mungkin juga itu terjadi karena dosa, saudara, ya, karena dosa, karena pelanggaran kita, ya, karena pelanggaran kita. Nah itu yang mengakibatkan kita bisa sakit, bisa lemah, bisa tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, ya, kita gak fokus kepada kondisi fisik kita. Jangan fokus Bapak Ibu Saudara. Karena kondisi fisik ini Bapak Ibu percaya ini Tuhan yang kasih kok. Ya, fisik kita ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang bentuk dari tanah menjadi ada. Inilah kita sekarang. Tuhan yang merancang kita semua, yang merajut kita dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan usah fokus kepada apapun, kepada mungkin kekayaan mungkin penghidupan dan lain sebagainya. Jangan fokus ke situ, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kepada apa kita fokus? Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Silakan salah satu baca. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sini kata carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan. Dengan kata lain, ternyata sehat, berkah, uang, kejayaan, kehormatan, pangkat, prestasi, itu cuma bonus, itu akibat. Ketika kita ada dalam kerajaan Allah, ketika kita ada dalam kebenaran Allah, akibatnya adalah bonus, akibatnya adalah tambahan. Jadi ada banyak orang percaya fokusnya ke tambahan, bukan fokusnya kepada Tuhan si pemberi atau yang menjanjikan tambahan itu. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan,
kepada si pemberi tambahan itu. Kita harus fokus kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu. Ya, Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya dapatkan di awal tahun. Ya, jadi waktu pengambilan buah dengan ayat-ayat firman ini yang saya dapatkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Saya kolerasikan dengan apa yang didapatkan oleh gereja. Dikatakan oleh firman Tuhan terhadap gereja GP Mausara ini, dikatakan saudara bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara, Allah yang mencukupi segala keperluan kita itu, saudara, harus perlu kita tinggal dalam kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan Tuhan, maka segala sesuatu akan dicukupkan Tuhan, apapun yang menjadi keperluan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara, kerajaan Allah itu adalah merupakan tempat di mana Tuhan berada. Ya, itu yang disuruh Tuhan kita cari. Dengan apa Bapak Ibu saudara kita cari? Dengan suara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita cari Tuhan. Cari Tuhan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Cari Tuhan dengan apa? Dengan motivasi yang benar. Ya, cari Tuhan dengan cara melayani Tuhan dengan baik. Ini konsepnya supaya kita naik pada kerajaan itu, supaya kita bersama-sama dengan kerajaan Allah, walaupun kita masih ada di bumi ini, sudah. Tapi secara alam rohnya kita sudah ada bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena kita terus ada dalam kerajaan Allah. Ada pujian, ada penyembahan, ada hidup kudus, ada hidup yang tulus, ada hidup yang serius melayani Tuhan. Inilah orang-orang kerajaan Allah, saudara. Dan kita punya mental kerajaan. Jangan dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita, wah ini bukan mental kerajaan Allah. Mental kerajaan Allah itu dua tipe manusianya. Satu tipe rendah hati, satu tipe lemah lembut. Nah, itulah tipe kerajaan Allah, sudah. Ya, di kerajaan Allah tidak ada kebohongan. Di kerajaan Allah tidak ada kepalsuan. Jadi kalau saudara bilang orang Kristen tapi masih ada di dalam kebohongan, ada ketidaktulusan, kita sebenarnya orang Kristen yang tidak ada di areanya Tuhan. Kan menyedihkan, saudara. Maka semua yang kita akan dapatkan, semua yang kita raih hasil bohong. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara terkasih sama Tuhan, mari belajar di situ. Ya. Lalu yang kedua, yang pertama tadi cari dahulu kerajaan Allah, yang kedua cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenarannya itu apa? Firman. Ya. Kebenaran Allah itu adalah firman yang kita harus terus menerus hidupi firman Tuhan itu. Ya. Terima firman dan hidupi firman. Nah, kalau dua hal ini ada pada kita dalam kerajaan, ada dalam firman Tuhan, maka sama dengan bonus. Kerajaan Allah plus firman Allah sama dengan bonus. Ya, ini mati-matikannya Tuhan, saudara. Padahal kita enggak kerja sekian jam lembur, tambah gaji sama dengan sekian, terbatas. Kalau bonus nggak ada batasnya. Ya, kenapa nggak ada batasnya? Memang Tuhan mau kasih kita tanpa batas kok. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara berdoa sama Tuhan, mari belajar untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan melihat tambahan. Tiap hari kita akan naik level. Wah, luar biasa, saudara. Tiap hari kondisi kita yang tadinya lemah sekarang tambah sehat, terus. Kenapa? Karena kita di areanya Allah. Saya percaya orang yang ada di areanya Allah pasti dia hidup seperti apa yang dihidupi oleh Allah. Di kerajaan Allah tidak akan ada sakit penyakit. Di kerajaan Allah tidak akan ada kelaparan. Di kerajaan Allah tidak ada kelemahan, saudara.
karena kita sudah bersama-sama dengan Allah. Ya oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di saat sahabat mujizat ini, kunci yang utama yang kita harus fokuskan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini fokus kita. Fokus kita. Mulai terus hidup dalam Allah dengan pujian, penyembahan. Terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus lakukan yang benar di mata Tuhan. Kita hidup kudus. Ini orang-orang kerajaan, saudara. Lalu yang di kebenarannya itu firman. Terus baca firman, hidupi firman. Maka sama dengan bonus, sama dengan berkat, sama dengan semua kesehatan, kekuatan, rahmat akan selalu baru bagi buat kita, orang-orang yang ada di kerajaan dan di dalam kebenaran Allah. Ini firman Tuhan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu jangan susahkan diri dengan cara-cara harus ini harus itu, tidak. Kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi fokus kita. Saudara dan saya lihat ada bonus yang besar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau saudara yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya, mungkin bisnismu sedang punya masalah, saat ini kau fokus sama kerajaan dan kebenaran Allah, maka kau akan lihat nanti apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah terlintas di hati, semua disediakan Tuhan bagi kita. Sampai kita terheran-heran, sampai kita terheran-heran melihat karya Tuhan yang besar, melihat karya Tuhan yang dahsyat. Biar kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini yang akan termaterai dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah dengan berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Jangan fokus kepada bonusnya, jangan fokus kepada tambahannya, tapi fokus pada Allah, yaitu kerajaan dan kebenarannya, karena dialah sumber dari segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dia sumber mujizat, dia sumber kesehatan, dia sumber kekuatan, dia sumber kecukupan kita. Jangan fokus kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus bekerja buat kita. Doa saya, biar Matius pasal yang ke-6 ayat 33 menjadi sebuah warna kehidupan kita di setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, dalam sahabat mujizat ini, bukan berarti saya tidak mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara fokus kita berdoa buat Ibu Amanda. Kita fokus buat Ibu Amanda, kita doa supaya Ibu Amanda mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Dia dilepaskan Tuhan dari kanker busuk yang sedang menggerogoti tubuhnya. Ada cairan di perut. Sekarang kita doa supaya cairan itu semua berhenti, karena kita punya Tuhan yang hebat. Ibu Amanda, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Jangan bersyukur, jangan mengeluh dengan penyakitmu. Fokus sama Tuhan. Ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jangan pernah lemah. Jangan pernah mempertanyakan adakah Tuhan. Jangan. Kita mau bertobat dari situ. Kita mau tetap bilang, kau Tuhan setia bagiku, kau Tuhan baik bagiku, kau Tuhan terlalu baik bagiku. Ayo Ibu Amanda maju ya, terus semangat terus. Ya, jangan takut. Penyakit kanker itu tidak membawa kematian, tapi membawa engkau kepada sebuah kesaksian yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya atas Ibu Amanda. Ini yang kita doakan. Haleluya. Semua kita berdoa buat Ibu Amanda. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Aku percaya Kau
Yesus, semuanya jadi. Aku percaya, mujizatmu nyata. Sekali lagi aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Percaya, semua kita percaya. Tuhan kita Aku percaya percaya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Percaya dengan iman. Aku Percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Haleluya. Dia akan dalam kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Dia segalanya bagi kita. Sembah Dia. Haleluya. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan Muhammad. Jangan Muhammad. Sembuhkan Muhammad. Tuhan hancurkan Muhammad. Di dalam nama Yesus. Aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Yesus. Haleluya. Bagimu Yesus, tiada yang mustahil. Bagimu Yesus, semuanya jadi. Aku percaya, mujizatmu nyata. Haleluya. 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 Damai Muhammad Tuhan. Damai Muhammad. Sembuhkan Muhammad. Angkat segala penyakit Muhammad. Segala kanker musuh. Aku perintahkan keluar dari Muhammad. Keluar dari nama Yesus. Keluar dari nama Yesus. Keluar dari nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar segala penyakit. Ini kanker. Aku matikan semua. Aku perintahkan kau keluar dari tubuh Muhammad. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Damai Muhammad Tuhan, damai Muhammad, rawat Tuhan, rawat Tuhan, rawat Tuhan. Sembuh, 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 sembuh Ibu Amanda, sembuh dari kanker semua sembuh. Aku tolak, patahkan segala rasa dan iblis, segala setan. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku minta belas kasihan Tuhan bagi Ibu Amanda. Berikan dia kesempatan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Berikan dia kesempatan Tuhan untuk melayani Tuhan. Damai Ibu Amanda Tuhan. Segala dosa dan salah, ampunkan, sucikan, masuk dengan darah-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu, supaya layak menerima kuasa mujizat, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Damai Ibu Amanda, damai Ibu Amanda, sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan jamah, jamah Tuhan, kanker dimanapun letaknya, saat ini aku patahkan kuasanya, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oleh kami dulu Yesus, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Ibu Amanda sudah mengalami mujizat, Ibu Amanda sudah sembuh karena kuasa-Mu dahsyat bagi Ibu Amanda. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati keluarga semuanya. Tuhan kami percaya harapan anak-anaknya supaya orang tuanya disembuh. Jadilah seturut dengan harapan dan imannya. Dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan turun, mujizat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu, kebesaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Berkati kami semua, siapapun yang sakit hari ini, siapapun yang lemah, siapapun yang membutuhkan mujizat, berikan mujizat-Mu, berikan mujizat-Mu. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kaulah segalanya bagi kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap Tuhan apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Mari terus kita dukung Ibu Amanda supaya dia sembuh. Kita semua yang sakit, saya percaya sembuh kita semua. Diangkat Tuhan semua penyakit kita. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Puji Tuhan, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.